Pernah nggak sih kamu tuh traveling pas winter, terus merasa semua persiapanmu ternyata kurang proper atau bahkan salah total? Waktu aku ke Amerika guys, aku pikir jaket tebal saja itu sudah cukup, ternyata enggak loh. Suhu minus itu beda banget rasanya dari dinginnya AC. Jadi di video ini aku akan nge-share barang-barang wajib yang harus diingat kalau kamu niat traveling di musim dingin atau winter. Juga guys, aku akan sharing kesalahan-kesalahan umum yang sering banget dilakukan para traveler. Tonton sampai habis ya, supaya nanti pas nyampe Eropa, Amerika, atau Korea, kamu bisa menikmati salju, bukan malah berjuang melawan dingin. Let's go! Kesalahan umum traveler Indonesia saat traveling di musim dingin. Siapa di sini yang suka banget kalau traveling ke luar negeri itu harus musim dingin? Aku pasti angkat tangan untuk yang satu ini guys, karena aku memang senangnya winter. Karena winter itu nggak bisa dinikmatin di Indonesia, kita itu cuma punya dua musim ya, kemarau dan musim penghujan. Jadi kayaknya paling afdol banget kalau ke luar negeri tuh harus winter gitu. Tapi ada juga temanku yang paling menghindari winter. Karena tentu banyak hal yang harus dipersiapkan ketika kita milih traveling di musim seperti ini. Satu, cuma bawa satu jaket tebal tanpa layering. Nah, di sini kadang-kadang guys, aku waktu pertama kali traveling itu juga belum ngerti tuh ilmu-ilmu yang kayak gini. Padahal kunci winter travel itu bukan tebal, tapi lapisan alias layering. Biasanya, para traveler ini memakai 3 layer. Satu dari basicnya yaitu long john atau thermal. Kemudian untuk middle itu pakai sweater. Kemudian outer ini bisa coat atau windproof. Bebas ya, kadang ada trench macam-macam, kesukaan kalian seperti apa. Beda gaya sih ya guys. Kalau kalian tomboy itu lebih suka seperti jaket-jaket tebal yang unisex kayak gitu. Tapi kalau pengen modis, kadang-kadang pakai trench, pakai coat, dan lain sebagainya. 2, lupa membawa pelembab dan lip balm. Nah ini aku waktu ke Jepang kayak gini nih. Pelembabku tuh habis dan aku kan karena memang kulitku sensitif ya guys. Jadi kurang prepare waktu itu. Sehingga kulitku tuh kering banget, bahkan pecah-pecah dan bengkak. Oh my god. Di Eropa dan Amerika ini udaranya kering, bukan cuma dingin. Nah waktu aku ke Amerika itu guys, jadi aku tuh menyempatkan diri mampir ke toko kosmetik gitu ya. Karena ternyata pelembab yang aku pakai sepertinya aku merasa kayak kurang proper gitu. Karena saking keringnya gitu. Jadi aku langsung ke toko kosmetik dan aku nanya sama petugasnya di sana, yang jaga toko maksudku, yang cocok apa sih buat udara kering. Terus akhirnya aku dikasih guys, termasuk kemudian body lotion dan lain sebagainya. Coba kalau kita prepare dari Indonesia, tentunya kan nggak mahal ya. 3, sepatu nggak anti slip atau waterproof. Nah ini biasanya guys, banyak yang pakai sneakers biasa, padahal jalanan bersalju itu bisa licin banget. Jadi tetap harus hati-hati sih untuk hal ini. Biasanya aku tanya-tanya ya, kalau di beberapa wilayah kan beda. Ada yang cukup pakai sneaker, tapi ada tempat-tempat seperti waktu aku ke New Zealand itu aku pakai benar-benar sepatu yang proper untuk salju guys. Karena kalau salju itu mencair bisa licin banget. Jadi ini bisa diperhatikan juga ya untuk kalian yang mau traveling di musim dingin. 4, nggak tahu soal indoor versus outdoor, temperaturnya jadi bikin shock. Kalau musim winter di luar itu minus 5 derajat Celcius, tapi di dalam ruangan bisa 25 derajat Celcius. Nah makanya tadi itu kita pakai layer gitu ya, supaya ketika kita masuk gitu ya di tempat yang hangat, nah kita bisa lepas gitu guys, sehingga nggak bolak-balik tetap make yang berlapis-lapis itu. Nah itu salah satu fungsi kenapa sih kita itu pakai layering. 5, lupa adaptor dan power bank. Musim dingin itu bisa bikin baterai kita cepat habis. Nah traveler itu sering panik handphone drop, padahal cuma karena suhu dingin. Jadi harus dipersiapkan ya untuk power bank, terutama kalau kalian nggak mau kehilangan momen untuk selalu update di sosial media. Ada yang pernah ngalamin salah satu dari hal ini nggak waktu winter trip? Tulis di kolom komentar ya guys.
Barang-barang wajib saat traveling di musim dingin. Nah, ini yang harus dicatat guys, jangan lupa ya supaya traveling kita nyaman. Yang pertama adalah thermal wear atau long john. Ini tuh basic banget, jangan hanya mengandalkan coat. Ya kalau kalian termasuk orang yang suka dingin mungkin wajar ya, tapi kalau aku lebih mending aku selamatkan diri dengan hal-hal yang seperti ini. Di Korea itu aku pakai 2 lapis thermal dan itu lifesaver banget. Juga waktu ke Prancis dan juga di beberapa negara Eropa lainnya. Dan ternyata ketika kita itu proper gitu ya bajunya, musim yang katanya dingin banget itu jadi ngerasa kayak biasa gitu guys. Paling kita itu hanya butuh waktu penyesuaian kayak 2 hari gitu ya. Yang penting baju kita, sebenarnya itu sih menurutku ya. Selain memang kita juga tetap harus jaga kesehatan ya. 2 sarung tangan hangat dan hand warmer. Aku tahu hand warmer tuh waktu ke New Zealand ya guys, karena temanku membawa itu. Jadi waktu traveling gitu ya, musim salju, tangan itu bisa sakit kalau pegang kamera atau handphone tanpa sarung tangan. Apalagi kalau misalnya kita dimintain tolong temen gitu ya, suruh motoin. Meskipun sekarang itu banyak sarung tangan yang dia bisa untuk touch screen juga, tapi kayaknya aku sendiri ya kurang puas gitu. Even sarung tanganku itu juga bisa touch screen. Nah, hand warmer mini ini juga sangat menolong karena bisa kita masukkan ke saku jaket gitu kan. Nah, nanti kalau kita traveling pas ngerasa dingin, tangan kita masukkan di saku jaket yang ada warmernya. Nah, ini menolong banget. 3 coat windproof dan waterproof. Ini penting guys. Jadi kalian harus pilih yang tahan angin dan air, bukan sekedar tebal. Di Amerika waktu snowstorm ini penyelamat utama. Karena kalau misalnya ya, itu nggak waterproof, kan kena badai salju dan lain sebagainya pasti akan lama keringnya kan. So, ini penting banget kalau kita pakai material yang windproof atau waterproof. 4 sepatu winter, anti-slip, dan waterproof. Ini juga aku taunya tuh beberapa kali setelah traveling guys. Dan ini juga berkaitan dengan budget juga kan. Makanya dari awal kalau kita udah tahu gitu ya, minimal kita sudah bisa mengantisipasi. Karena sekarang kan gini ya, untuk harga-harga sepatu, jaket, dan lain sebagainya itu sebenarnya pinter-pinternya kita milih guys. Ya kalau misal kalian memang suka branded gitu ya mau nggak mau memang harus lumayan merogoh kocek gitu. Tapi kalau tidak terlalu branded, itu banyak juga kok bisa ditemukan. Dan sepatu ini penting banget, jangan sampai kita di musim winter itu pakai high heels. Wah ini kacau, karena kita pasti akan jalan jauh ya guys, di Eropa maupun di beberapa tempat yang lain. Dan jalanan ini bisa beku, so sepatu itu harus ada gripnya. Jadi benar-benar cari sol yang bisa mencengkeram gitu loh, supaya kita nggak slip, terus kita juga nyaman selama perjalanan. 5 skincare basic, yaitu pelembab, lip balm, dan sunscreen. Nah ini dia, ini masalah kutu sunscreen. Karena kita pikirkan ya, namanya dingin gitu, nggak perlu sunscreen deh. Ternyata guys, ini tuh penting banget. Dan banyak juga yang lupa bahwa sunscreen ini harus dipakai karena sama kayak aku mikirnya kan dingin. Padahal sinar UV itu mantul dari salju malah bisa bikin kulit belang. Oh my god, guys, ini tuh terjadi beneran waktu aku pulang dari Amerika. Itu tuh kulitku belangnya lama banget. Dan waktu di sana aku nggak sadar karena kan dingin kan. Terus ketika ada sinar matahari itu ya aku main-main aja gitu di pantai. Waktu itu sempet aku diingatkan temanku, ini sinar mataharinya kayak gini meskipun dingin tapi jahat sekali loh, dia bilang gitu. Aku waktu itu ya denger sih, cuman kayak sekelebatan gitu. Nah begitu sampai di rumah aku balik, wah ternyata itu tuh ngefek banget guys. So jangan lupakan hal ini ya. 6 kaos kaki wool dan topi hangat. Ini penting banget untuk menjaga sirkulasi tubuh. Nah guys, waktu aku ke India kan winter juga ya. Di situ aku tuh ngerasa bajuku tuh proper banget. Aku pakai kaos kaki wool, sepatu yang proper untuk salju, dan juga topi semua, shawl dan lain sebagainya. Aku tuh proper banget, sehingga aku tuh benar-benar bisa menikmati alamnya. Bagian kaki sama kepala yang dingin ini harus dilindungi supaya nggak bisa bikin badan gampang drop.
Kalau aku ya guys, aku tuh kuncinya kayaknya di leher gitu tuh harus ada shawl. Atau kalau kita pakai jaket gitu ya, memang harus yang nutup sampai leher gitu. Terus sama telinga kalau kalian memang nggak tahan dingin gitu ya. Makanya banyak orang yang pakai penutup telinga karena dingin banget gitu. Ini juga bisa sangat membantu guys. 7. Power bank dan universal adapter. Nah, karena suhu dingin, maka baterai cepat habis. So, traveler winter wajib menyiapkan backup daya. 8. Tas waterproof dan kamera tahan suhu rendah. Nah, kalau kalian suka motret, ini penting banget guys. Kadang lensa itu bisa ngembun kalau pindah dari udara dingin ke hangat. Ini sama ya, kayak kacamata juga kayak gitu tuh. Kalau kita pakai kacamata untuk baca, kacamata minus, dan lain sebagainya. Emang agak ribet sih ya kalau traveling winter ini, tapi pemandangannya bagus, jadi kayaknya keribetan kita itu terbayar. 9. Vitamin dan air putih. Nah, kalau dingin tuh kadang bikin kita lupa minum atau bahkan males, karena kan kalau kita sering minum harus sering ke toilet kan. Sementara kalau kita ke toilet, tahu sendiri, baju kita aja berlapis-lapis. Aduh, mager banget kan, harus buka ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi menghidrasi tubuh itu tetap penting guys. So, harus tetap dilakukan karena dehidrasi di suhu dingin itu sangat berbahaya. Barang-barang yang kayak gini tuh sudah kamu siapkan belum guys kalau mau winter trip? Mana kira-kira yang paling sering kamu lupa? Tulis di komen ya. Well guys, aku masih ingat banget waktu winter trip ke Amerika. Karena waktu itu kan aku bener-bener di Desember menuju pergantian tahun gitu ya. Bahkan sampai minggu ke 2 Januari aku masih di Amerika. Dan di sini aku bawa sepatu winter tapi yang biasa. Untuk sneaker, kemudian ada beberapa boot. Dan waktu itu aku beruntung ya, karena di Amerika itu saljunya yang aku temui tidak setebal kayak di Eropa atau seperti di India. Jadi aku masih aman waktu itu. Cuman memang windy ya, anginnya tuh kencang sekali guys kalau di Amerika. Jadi kita juga harus mewaspadai hal-hal tersebut, terutama kalau kalian termasuk orang yang nggak bisa masuk angin. Jadi jangan lupa bawa obat-obatan sesuai kebutuhan badan kalian. Oke. Terus di Korea, aku tuh baru ngerti pentingnya hand warmer pas tanganku tuh literally beku waktu dimintain tolong temanku motret di Namsan Tower. Nah, waktu itu tuh aku kayak sering menghindar-hindar gitu dari teman, bukan karena apa gitu ya, cuman karena aku takut dimintain tolong motret. Jadi aku berdua sama temanku, aduh, ntar gimana nih kalau kita dimintain tolong motret? Karena tangan kita itu beku gitu begitu keluar dari sarung tangan guys. Oh my god, itu tuh dingin banget. Nah, sementara temanku yang lain itu dia pakai hand warmer. Nah, pas aku pegang tangannya, wah ternyata tuh menolong sekali. Dan next time ketika aku melakukan traveling lagi, hal ini adalah sangat penting ya untuk dibawa, sehingga sangat membantu guys ketika kedinginan di suhu beku. Dan dari Eropa, aku belajar cara layering dari orang lokal. Jadi mereka itu selalu pakai thermal dulu, terus pakai sweater tipis, lalu coat panjang. Nah, kalau udah pakai baju yang kayak gini, itu tuh nyaman banget. Kita mau jalan, mau di luar pun masih sangat mending guys, daripada kita nggak pakai metode yang ini. So, layering itu adalah the best choice. Sampai di sini kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada atau kalian punya pengalaman terkait hal yang sama traveling di waktu winter, tulis di komen ya. Intinya guys, jangan takut traveling pas winter, asal dipersiapkan dengan benar. So, pengalamanku ini juga bisa menjadi super magical. Yang pasti, untuk traveling ke depan itu aku lebih prepare dibanding traveling sebelumnya. Ya namanya belajar dari pengalaman ya guys. Jadi guys, winter trip itu tidak seserem yang dibayangkan kok. Dingin sih, betul. Karena suhunya bahkan sampai minus gitu ya. Nah, kalau seperti di Rusia itu bahkan ekstrim sampai di bawah 20 derajat. Tapi kalau semua kita siapkan barang-barang, kemudian menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan, sebetulnya kita bisa kok menikmati pemandangan salju yang indah tanpa pakai drama masuk angin lah, tergelincir lah, dan lainnya.
Kalau kamu punya pengalaman winter travel juga, mau di Amerika, Korea, Jepang, atau Eropa, share dong di kolom komentar biar teman-teman lain yang lihat gitu ya, yang baca juga mendapatkan informasi dan advice dari kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ya. Nyalakan juga notifikasi ya guys, biar nggak ketinggalan cerita traveling dan tips lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Semoga perjalanan musim dinginmu nanti hangat dan berkesan. Bye-bye, happy traveling!